Kayaknya sekarang waktu yang tepat buat pinang Infinix Note 30 Pro karena harganya udah makin affordable banget. Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita udah ada satu buah ponsel dari Infinix, yaitu Infinix Note 30 Pro. Dan kenapa kita kok telat banget baru unboxing ponsel dari Note 30 Pro ini? Ya dikarenakan waktu peluncurannya dulu ini ponsel emang goib banget. Saya tuh nggak kebagian ya waktu pertama kali penjualannya. Dan sekarang ini baru dikasih rezeki buat beli ponsel dari Infinix Note 30 Pro. Jadi nggak perlu lama-lama, langsung aja kita unboxing buat ponselnya. Nah, ini bisa kita lihat buat isi dalam paket penjualannya. Tentu kita mendapatkan satu buah ponsel dari Infinix Note 30 Pro. Selanjutnya kita mendapatkan satu buah hardcase kayak gini. Jadi berbeda ya, nggak kayak varian non pro nya. Karena buat varian basic tuh masih pakai jelly case, kalau ini udah pakai hardcase. Kalau saya sih malah lebih suka yang pakai jelly case ya. Selanjutnya kita juga mendapatkan buku-buku dari Infinix Note 30 Pro. Dan tentunya kita mendapatkan satu buah kabel USB Type-C. Dan yang cukup menarik tentunya adapter bawaannya gede banget ya, nyampe 68 watt, udah support dengan pengisian 68 watt. Oke, kita tinggal beres-beres terlebih dahulu ya. Dalam paket penjualannya tentu kita juga mendapatkan ini 15 watt wireless fast charge pad, atau lebih tepatnya wireless charger bawaan dari Infinix Note 30 Pro. Mantap banget ya. Oke, kita pinggirin terlebih dahulu. Oke, inilah tampilan dari ponsel Infinix Note 30 Pro. Buat ponselnya ini bukan unit baru yang kita unboxing, melainkan buat unit second. Nah, kenapa kok nggak beli barunya aja? Karena buat sekarang kan udah turun di 2,7 jutaan dari harga normal di 3 jutaan lebih ya. Ya, memang ponsel ini sempat goib banget kemarin. Yang pertama kali launching ada di harga 2,8, bisa nyampe 3,5 jutaan rupiah. Dan ini kita beli di harga bekas, tentunya ada di bawah dari harga 2,7 juta rupiah. Meskipun masih mendekati harga baru, tapi ya gimana lagi, masih pas-pasan buat budgetnya. Jadi nggak ada salahnya kalau kita belinya bekas. Dan baru sempat bikin video pembahasan dari Infinix Note 30 Pro. Oke, buat tampilan desainnya ini memang menarik banget. Dan meskipun memang buat tampilan desain kamera, ponsel dari Infinix Note 30 Pro ini kelihatan cukup aneh. Yang nggak jauh berbeda dengan Note 30 Basic atau yang udah sempat sering banget kita bahas. Cuman bedanya ini, buat frame kameranya lebih kerasa mewah. Kemudian di sini ya finishingnya masih sama, dan ini feelnya kayak pakai material metal gitu ya. Kemudian buat backdoornya, ini ponsel masih pakai backdoor berbahan kaca sama persis dengan adiknya, dan masih ada branding Infinix di bagian pojok bawah. Buat bodi bagian samping kanan di sini ada satu buah tombol power dan bisa kita pakai buat sensor stick jari scanner. Ada tombol volume di bagian atasnya sama persis ada branding JBL, kemudian ada lubang speaker, dan ternyata masih nggak ada lubang mikrofon ataupun noise cancelling ya. Sedangkan buat bodi bagian kirinya, ponsel dari Note 30 Pro ini ada satu buah lubang SIM tray, dan tentunya masih bisa menampung dua kartu SIM sekaligus. Sedangkan buat bodi bagian bawahnya di sini terdapat satu buah lubang jack audio, lubang mikrofon, port USB Type-C, kemudian terdapat satu buah lubang speaker. Dan mari langsung aja kita hidupin sama-sama buat ponselnya. Sekaligus kita setup terlebih dahulu. Oke, buat tampilan depannya kayak gini udah selesai kita setup ya. Dan ini beneran gokil banget karena di harga 2,7 jutaan. Buat bezel dan juga ada displaynya udah kelihatan tipis banget. Apalagi buat dagunya ini juga menurut saya udah kelihatan mewah banget. Hampir presisi ya, bisa dibilang presisi gitu aja ya. Karena emang gokil sih buat tampilan depan dari ponsel Infinix Note 30 Pro ini. Buat layarnya tentu ponsel ini sangat menarik banget dengan spesifikasi yang dimiliki karena udah pakai panel AMOLED. Dan yang saya suka di ponsel Infinix Note 30 Pro dibanding Infinix Note 30 reguler, tentunya buat ukurannya yang menurut saya lebih bersahabat di tangan saya sendiri. Karena layarnya sedikit kecil di 6,67 in dengan kerapatan di 396 pixel. Dan tentunya ponsel ini makin terasa menarik karena buat opsi refresh rate-nya ini masih utuh. Ada 60Hz, 90Hz, 120Hz, dan juga refresh rate otomatis. Jadi masih komplit buat menu refresh rate yang disediain di layar ponsel Infinix Note 30 Pro. Dan buat layar depannya ponsel ini tentunya udah mendukung sistem Always On Display atau AOD. Dan kita lihat buat opsi atau pilihan menunya ini menurut saya cukup banyak banget ya. Ini bisa kita pilih, ada cukup banyak buat opsi
always on display yang mau kita tampilin. Cuman yang cukup disayangkan, ponsel ini masih pakai nih sensor sidik jari di bagian samping, masih bersatu dengan tombol power. Misalkan buat sensor sidik jarinya ada di dalam layar, tentu ponsel ini makin terasa mewah lagi. Selanjutnya buat spesifikasinya sendiri, tentu Note 30 Pro ini menurut saya udah powerful banget sih, karena buat SoC-nya ponsel dari Infinix Note 30 hadir dengan chipset andalan yaitu MediaTek Helio G99, dan emang buat ponsel dari Infinix itu bisa dibilang rajanya ponsel dengan chipset MediaTek Helio G99. Bahkan di tahun 2023 ini nggak kebayang deh ponsel yang udah pakai chipset dari MediaTek Helio G99 dari Infinix. Bahkan buat kompetitornya tuh bisa dibilang nggak kebagian, lebih tepatnya adalah ponsel dari Xiaomi, Poco maupun Redmi. Adanya yang pakai chipset Helio G99 cuman Poco M5 doang. Kalau nggak salah sih, kalau salah ya biasa, drop aja di kolom komentar ya. Buat memorinya sendiri, ponsel ini hadir dengan RAM sebesar 8GB dan bisa kita tambahin dengan RAM virtual hingga 8GB. Lalu punya memori internal super lega di 256GB. Mari kita lihat sama-sama seperti apa buat performa dari SoC yang dimiliki Infinix Note 30 Pro. Kita cek terlebih dahulu buat Antutu score yang dimilikinya. Nah, inilah buat skor Antutu yang kita dapetin di ponsel Infinix Note 30 Pro. Ini skornya sih menurut saya malah tergolong kecil ya, karena buat Antutu skornya cuman dapat di 318 ribuan poin, dan ini kita pakainya Antutu versi 10. Antutu versi 10 tentunya buat 3D Lite. Dan tadi udah sempat kita coba pakai Antutu versi 9, dan ini waktu kita pakai buat Antutu versi 9 dapatnya di 319 ribuan poin. Dan waktu kita cek pakai CPU throttling, bisa kalian lihat buat hasilnya. Ini buat hasilnya stabil banget di awal, tapi semakin lama ini semakin merah banget. Dan bisa kalian lihat buat CPU throttlingnya, buat skor maksimal gipsnya ada di 159 gips. Kemudian buat CPU throttlingnya menurun nyampe 52%. Dan tentunya buat performanya bakalan kita coba juga, lebih tepatnya nanti di video terpisah ya, pada konten gaming test di ponsel Infinix Note 30 Pro. Dan kita lihat buat multitouch yang dapetin di ponsel Infinix GT 10 Pro, buat maksimal sentuhannya itu bisa nyampe 10 kali. Selanjutnya kita lihat sama-sama buat sensor yang dimilikinya. Kita lihat buat giroskopnya. Nah, ini udah mantep banget sih, harusnya tentu giroskop hardware. Ponsel dari Infinix Note 30 Pro ini udah pakai giroskop hardware. Dan kalau kita lihat pakai ini ya, info HW atau device info HW. Ponsel ini RAM-nya 8GB, pakai RAM LPDDR4X, kemudian flashnya udah pakai flash UFS. Dan buat sistemnya tentu udah berjalan pakai Android versi 13. Kemudian buat layarnya ini resolusinya udah Full HD+, support dengan video HDR10 ataupun HLG, dan udah mendukung white color gamut. Dan buat memori RAM-nya ini tersisa di 58%. Wih, mantap banget nih. Tersisanya di 58%, jadi buat manajemen RAM-nya itu bisa dibilang bagus banget buat ponsel Infinix Note 30 Pro. Kemudian buat kameranya ini kita lihat sama-sama. Ya, ponsel ini hadir dengan sensor kamera utama di 108 MP dengan sensor Samsung S5 KHM6SX. Kemudian kamera selfie 32 MP dari Samsung juga. Ada 2 MP buat sensor kamera dukungan, entah itu kamera makro ataupun kamera depth sensor. Dan langsung aja kita lihat sama-sama buat kualitas audio dan juga visual waktu kita pakai nonton YouTube. Mari kita lihat sama-sama buat pemutaran videonya, ternyata mentok di resolusi 2K atau 1440p 60fps dan belum support dengan video HDR. Harusnya sih udah ya. Ya nanti kita coba buat update terlebih dahulu ponselnya, barangkali bisa kebuka buat video HDR-nya. Karena ini video yang biasa kita pakai buat tes layar dan juga audio ataupun resolusi waktu kita pakai buat nonton video di YouTube. Nah, ini buat kualitas gambar dan juga warnanya menurut saya sih udah mantep banget, halus dan tentunya adem di mata. Bahkan buat kualitas audio dual speakernya itu beneran mantep banget, audionya kenceng dan juga enak didengerin. Ya meskipun buat embel-embel JBL-nya ini nggak terlalu JBL banget sih buat kualitas audio ataupun bass yang dikeluarin di ponsel Infinix Note 30 Pro ini. Dan buat haptic feedbacknya menurut saya lebih kerasa nyaman di ponsel Note 30 Pro ketimbang Note 30 Basic. Dan sekarang ini kita lihat sama-sama buat opsi kamera yang dimiliki Note 30 Pro. Jadi kalau kalian mau pakai resolusi 108 MP harus kita aktifin terlebih dahulu. Ini di bagian bawahnya ada 1 kali dan juga 2 kali. Ya tentunya karena ponsel ini belum support dengan kamera ultrawide. Sekarang kita berpindah di perekaman video. Kita lihat buat resolusinya di sini ada 1080 60fps dan resolusi perekaman di 2K. Ada juga buat sistem stabilisasi.
dan kita coba di sini. Oh, ternyata buat stabilisasinya masih sama, cuman mentok di 1080 30 fps. Dan juga buat kamera depannya, buat perekaman video ponsel ini ternyata sama, bisa 1080 30 fps dengan stabilisasi dan support dengan perekaman video 2K. Dan buat konektivitasnya tentu Note 30 Pro ini udah mantap banget karena udah mendukung fitur NFC. Dan waktu kita koneksiin ke jaringan WiFi, Infinix Note 30 yang kita pakai ini ternyata udah mendapatkan pembaruan sistem ya. Ini bisa kalian lihat sama-sama nih. Buat update sistemnya ternyata di ponsel Infinix Note 30 Pro sekarang udah kebagian tambahan Magic Ring. Mantap banget nih tentunya. Dan tentunya nanti bakalan kita bahas juga di next video, atau lebih tepatnya ketika ponsel dari Note 30 Pro ini udah selesai kita update sistem dan kita coba, kita telusuri apa aja perubahan ataupun peningkatan setelah mendapatkan update sistem di ponsel Infinix Note 30 Pro ini. Buat sekarang ini sih menurut saya cukup sampai di sini dulu ya buat video unboxingnya, karena buat video gaming test dan juga video review beserta sampel foto dan juga perekaman video akan kita bahas nanti di next video aja. Jadi saya ingetin lagi buat kalian yang dulu belum kesampaian beli ponsel Infinix Note 30 Pro, entah itu nggak kebagian atau budgetnya terbatas, kayaknya sekarang waktu yang tepat buat pinang Infinix Note 30 Pro karena harganya udah makin affordable banget. Jadi buat videonya cukup sampai di sini dulu. Drop pengalaman kalian di kolom komentar, entah itu yang masih kepengen udah beli ataupun udah pernah pakai, dan tentunya sampai jumpa lagi di video selanjutnya.